Swastiastu. Om Abigenam Astu Nama Sidam. Perkenalkan, nama saya Putu Mertarisa. Saya dari SMP Negeri 1 Soe. Hari ini, tanggal 7 Desember tahun 2020, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran daring dalam rangka uji kinerja PPG dalam jabatan tahun 2020. Selamat pagi. Selamat pagi, Pak. Pagi, Pak. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Ya, hari ini kembali bersama Pak Guru dalam kegiatan belajar mengajar. Namun sebelumnya Pak Guru ingin tahu keadaan kalian. Bagaimana? Sehat? Negara sehat, Pak. Sehat Sehat, ya? Pak. Ya, mudah-mudahan kita semua, ya, Pak Guru, kalian selalu dilindungi oleh Ida Sang Hyang Widiwasa. Sebelum kita mulai, kita akan berdoa, yaitu puja guru yang akan dipimpin oleh Aan. Kepada Aan, silakan. Sikap Amuskarana ya. Om Swastiastu, teman-teman. Sebelum kita belajar, mari kita berdoa panca guru bersama-sama. Om Guru Brahma, Guru Wisnu, Guru Dewa Maheswara, Guru Saksat Param Brahma, Tasmai Sri Guru Nama. Artinya, Om yang widiwasa, hamba memujamu dalam wujudmu sebagai Brahma, Wisnu, dan Siwa, Guru Agung Jagat Raya, alam semesta, dan kepada para guru yang menganugerahkan kesejahteraan dan kebahagiaan, hamba memujamu. Om Santi 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 Om. Ya, terima kasih Aan sudah memimpin kita dalam doa sebelum memulai pelajaran kita. Halo Bandung, ibu kota periangan. Halo Bandung, kota kenang-kenangan. Sudah lama beta tidak berjumpa dengan kau. Sekarang telah menjadi lautan, mari bumi kembali. Ya, terima kasih. Ya, kita sebagai warga negara Indonesia, ya, kita wajib menyanyikan lagu wajib sebelum pelajaran dimulai. Ya, lanjut. Kita diwajibkan untuk mematuhi protokol kesehatan. Nah, ini ada gambar-gambar di sini. Tidak bersalaman, ya, dengan siapapun. Ya, mungkin di dalam rumah boleh, tapi kalau di luar rumah, apalagi di sekolah, tidak boleh bersalaman. Kemudian berdiam di rumah. Nah, ini berdiam di rumah. Apalagi sekarang pelajaran daring semua selama virus corona. Kemudian hindari keramaian, ya, hindari keramaian. Kemudian, nah ini selalu memakai masker. Ya, Pak Guru harap semua sudah punya masker. Apabila sampai di luar rumah atau keluar rumah, ingat pakai masker, ya. Kemudian cuci tangan. Nah ini, cuci tangan. Kalau misalnya kalian keluar rumah, ya, keluar rumah, kemudian kembali ke rumah, ingat cuci tangan, pakai air yang mengalir. Kemudian pakai sabun, ya. Jadi di pandemi ini usahakan jaga kesehatan dengan baik.
Ya, sebelum Pak Guru menayangkan video, Pak Guru ingin absen. Yang pertama, Gede Aan ada, Aan, Hadir, Pak. Wahyu ada, Ada Pak. ya. Kemudian terakhir Yesta ada, Hadir Pak. Hadir Pak. ya. Jadi kelas 7 hadir semua ya, 3 orang. Nah, sebelum Pak Guru menayangkan video, coba kita renungkan ya. Kita renungkan dan Pak Guru tanya. Pertama, Yesta. Yesta punya utang apa tidak? Punya Pak. Punya utang apa itu? Utang kepada orang tua. Boleh, utang kepada orang tua. Utang lain, utang uang punya apa tidak? Utang uang tidak. Tidak. Aan. Nah, siapa tahu Aan berjanji dengan temannya tidak tempat janji, akhirnya punya utang. Punya utang apa tidak? Punya, Pak. Punya. Utang apa itu? Uang teman, Pak. Uang teman. Wah, terus belum kembalikan? Belum, Pak. Oh iya. Jadi kalau punya hutang uang, apalagi uang ya, itu mesti harus dikembalikan. Nah, Wahyu punya utang? Punya Pak. Utang apa itu? Uang juga Pak. Uang juga? Di siapa? Adik Pak. Adik, sudah kembalikan? Belum Pak. Iya. Nah, kalau misalnya tadi ya, sebagian besar, Aan, Wahyu, Yesta juga, kalau punya utang uang, itu mestinya harus dibagaimanakan? Dikembalikan kepada pemilik. Dikembalikan kepada pemiliknya. Ya. Dikembalikan ya. Nah, di dalam ajaran agama Hindu, kita juga punya hutang. Nah, disebut apa dalam ajaran agama Hindu? Sebut apa? Di dalam ajaran agama Hindu kita juga punya utang sejak dari kecil. Disebut apa? Trirena. Iya, bagus sekali Wahyu ya, trirena. Nah, di dalam ajaran agama Hindu kita semua juga punya utang sejak lahir yang disebut dengan trirena. Jadi tadi Aan, Wahyu, Yesta punya utang, katanya harus dikembalikan. Jadi kalau utang uang, ya kembalikan ke uang. Kalau utang terhadap orang tua, ya kembalikan cara membayarnya itu kepada orang tua. Nah, di dalam ajaran agama Hindu disebut dengan trirena. Cara untuk membayar hutang trirena disebut dengan apa? Yadnya. Baik. Jadi untuk pertemuan hari ini secara virtual atau online, materi yang Pak Guru sampaikan adalah tentang yadnya, panca yadnya. Namun sebelumnya Pak Guru akan menayangkan sebuah video ya. Ini durasinya 5 menit. Nah, namun sebelumnya tolong siapkan kertas, pulpen atau hal-hal yang berkaitan. Nah, setelah mengamati video ini, siapkan pertanyaan, kemudian apa yang sudah diamati dalam video ini, kemudian kalau hal-hal yang kurang dimengerti, tolong ditanyakan. Ya, tolong perhatikan video ini.
Ya, baiklah. Jadi itu video yang berkaitan dengan materi yang kita pelajari ya. Jadi, nah, kira-kira siapa yang bisa menyampaikan itu video apa-apa saja atau tentang apa yang kalian tonton atau kalian lihat? Dari Wahyu dulu, silakan. Pancayatnya, Pak. Pancayatnya, iya. Aan, bisa dirincikan lagi apa yang sudah dilihat tadi atau ditonton atau diamati Pancayatnya dan bagian-bagiannya. dan bagian-bagiannya. Itu secara umum ya. Yesta, coba. Yang saya lihat itu adalah contoh perlakuannya, pancayatnya dengan bagian pertama itu deoyatnya dengan melakukan persembahyangan di pura, dan kedua fitrayatnya, kemudian manusiayatnya yaitu dengan bayi yang baru lahir, kemudian butayatnya dengan persembahyangan di laut. Terima kasih, Pak. Ya. Aan dengan Wahyu ada yang mau ditambahkan lagi? Kira-kira apa yang sudah ditonton tadi? Ya, baik. Video dengan durasi 5 menit ya. Tadi Yesta sudah sampaikan, Wahyu, Aan, bagus sekali. Nah, gambar atau video tadi itu ada yang berkaitan dengan yadnya, terutama pancayatnya. Nah, gambar atau video awal itu dewa yadnya, itu orang yang sedang bersembahyang di pura, ya, dan bersembahyang di pura. Kemudian itu dewa yadnya. Kemudian resiyadnya. Nah, di video tadi itu ada seseorang atau pinandita atau yang lebih tinggi akan didwijati menjadi resi atau ide pedanda. Itu tadi ada upacaranya, upacara dwijati. Nah, itu resiyadnya. Kemudian manusia yadnya ya. Manusia yadnya tadi Yesta sudah sampaikan. Ada orang anak kecil ya. Nah, anak kecil itu sedang diupacarai. Namanya 3 bulanan. Ya, ada 6 bulanan, ada 42 hari. Tapi di video tadi itu adalah upacara 3 bulanan. Itu disebut dengan manusia yadnya. Itu tadi ada upacara pembakaran mayat. Nah, di dalam ajaran agama Hindu disebut dengan ngaben, ya, dengan ngaben. Ya, ngaben ini pembakaran mayat atau jenazah yang dibakar kemudian abunya dibuang atau dihanyut ke laut. Nah, itu disebut dengan fitrayatnya. Kemudian yang terakhir, tadi ada terakhir ya, video terakhir, butayatnya. Nah, itu upacara mecaru. Nah, kita di daerah rantauan ini sering melihat pada saat upacara Taur Agung itu kita lakukan di pura, yaitu Pura Giri Suci di Jabasisi. Nah, itu contoh daripada
butayatnya. Ya, jadi itu kira-kira yang dari video tadi ya tentang pancayatnya. Sudah jelas? Sudah Pak. Wahyu? Sudah Pak. Ya. Ada yang mau pertanyakan lagi tentang video? Nah ini, jadi materi untuk hari ini, untuk pertemuan hari ini, yaitu pancayatnya. Nah di sini ada gambar-gambarnya. Coba perhatikan, amati. Ini orang yang sedang sembahyang. Ini ada banyak orang ya. Ada ratusan orang di sini. Ini sepertinya pura yang ada di Bali ya. Kemungkinan ini pura Besakih, yang pura terbesar di Bali. Ini yang gambar pertama. Nah, ini gambar kedua, bisa lihat. Ini gambar resi ya, ini resi. Resi, mungkin resiannya. Nah ini gambar ketiga ini namanya pitrayatnya ya, pembakaran jenazah ya, disebut dengan ngaben dalam ajaran Hindu. Nah itu ada berapa itu, ada 2 ini kayak sapi ya. Nah kemudian ini gambar keempat, ini manusiatnya. Nah ini kira-kira orang yang sedang bikin upacara apa ini? Siapa yang pernah? Iya, potong gigi. Iya, bagus sekali. Untuk Yesta sudah ya. Aan dengan Wahyu sudah apa belum potong gigi? Belum, Pak. Belum ya. Yesta sudah ya. Pak Guru lihat, mungkin tahun lalu ya Yesta ya. Ya Pak, tahun lalu. Ya. Ini potong gigi ya. Ini manusiatnya. Terus ini gambar. Nah ini yang sedang melakukan upacara caru. Wah ini mencaru besar, ini mencaru gede. Nah ini namanya butayatnya. Ya. Tujuan pembelajaran ya. Tujuan pembelajaran untuk pertemuan hari ini ya. Nah ini melalui kegiatan pembelajaran, diskusi, pengamatan, tadi sudah diamati, tanya jawab, individu maupun kelompok, melalui penerapan pembelajaran jarak jauh atau disebut dengan distance learning dengan media PowerPoint yang memanfaatkan aplikasi video conference atau disebut dengan Jitsi Meet. Peserta didik diharapkan dapat setelah mempelajari materi ini diharapkan 1, meyakini konsep pancayatnya. Nah, ini double ini pancayatnya. 2, teliti dalam menuliskan pengertian pancayatnya. 3, disiplin dalam menyajikan jenis-jenis yatnya dalam kehidupan. 4, menjabarkan latar belakang pelaksanaan yatnya dalam kehidupan. 5, menjelaskan pengertian yatnya. 6, menguraikan jenis-jenis yatnya dalam kehidupan. Nah, sebelum masuk ke PowerPoint materi, nah ini literasi. Literasinya artinya kebiasaan kita sebagai siswa, peserta didik maupun guru ini wajib melakukan literasi. Literasi itu artinya budaya baca. Bukalah dan baca halaman 88 sampai 92 buku siswa pendidikan agama Hindu dan Budi Pekerti tahun revisi 2017. Ya, sloka dari Bhagavad Gita bab 3 atau Adhyaya 3 yang ke-10. Saha yajna prajah sritwa Purawaca Prajapatih anena prasawiyadwam ewa wosti ista kamaduk. Artinya, pada zaman dulu Prajapati menciptakan manusia dengan yadnya dan bersabda, dengan ini engkau akan mengembang dan akan menjadi kamaduk dari keinginanmu.
Ya, itu Bhagavad Gita ada ayat 3 atau bab 3 yang ke-10. Di dalam ajaran agama Hindu, Trirna ini adalah landasan untuk melaksanakan yadnya. Nah, utang yang kita miliki sejak lahir itu disebut dengan Trirna. Jadi cara membayarnya adalah dengan yadnya. Kalau tadi utang uang dibayar dengan uang. Tetapi kalau kita di dalam agama Hindu, Trirna harus dibayar dengan cara yadnya. Ya. Namun sebelum masuk ke yadnya, Pak Guru akan membahas tentang Trirna. 1. Dewarana, yaitu hutang yang patut kita bayar ke hadapan Tuhan atau Sang Hyang Widi sebagai Sang Pencipta. 2. Pitrarna, yaitu hutang yang patut kita bayar ke hadapan orang tua, baik yang sudah meninggal maupun yang belum meninggal. Nah ini, yang kedua ini Pitrarna ya, hutang yang patut kita bayar ke hadapan orang tua. Nah ini, yang ketiga Resirna, yaitu hutang yang patut kita bayar ke hadapan para resi, sulingih atau guru. Ya, jadi pengertiannya, pancayatnya berasal dari bahasa Sanskerta, terdiri dari dua kata, panca dan yadnya. Panca artinya 5, secara etimologi yadnya berasal dari kata yaj, yang berarti persembahan, penghormatan, dan korban suci. Ya, jadi Pak Guru ulang, pancayatnya artinya 5, persembahan, penghormatan, dan korban suci. Jadi pancayatnya adalah 5 korban suci yang tulus ikhlas tanpa pamrih. 5 korban suci yang tulus ikhlas tanpa pamrih. Nah ini tadi di awal sudah kita lihat, amati gambar ini ya. Yaitu yang pertama, jenis-jenis yadnya, yang pertama adalah dewa yadnya. Apa itu dewa yadnya? Nah, yadnya ini adalah persembahan suci yang dihaturkan kepada Sang Hyang Widi dengan segala manifestasinya. Contoh, dewa yadnya dalam keseharian melaksanakan puja Trisandia. Ya, 1 hari 3 kali ya. Sedangkan contoh dewa yadnya pada hari-hari tertentu adalah melaksanakan piodalan, upacara pemujaan di pura dan lain sebagainya. Tujuan pelaksanaan dewa yadnya adalah untuk membayar hutang yang kita miliki ke hadapan Sang Hyang Widi serta segala manifestasi atau dewarna yang menciptakan alam semesta beserta isinya termasuk kita. Ya, jadi dewa yadnya itu adalah persembahan suci yang dihaturkan kepada Sang Hyang Widi dengan segala manifestasinya. Yang kedua adalah resi yadnya. Apa itu resi yadnya? Ini, resi yadnya adalah korban suci yang tulus ikhlas kepada para resi. Mengapa yadnya ini dilaksanakan? Ya, mengapa? Karena para resi sudah berjasa menuntun masyarakat dan melakukan puja Surya Sewana setiap hari. Puja Surya Sewana ini setiap hari beliau lakukan, bukan untuk resinya sendiri, tapi untuk alam semesta, termasuk kita di dalamnya. Para resi telah mendoakan keselamatan dunia, alam semesta beserta isinya. Bukan itu saja, ajaran suci Weda juga pada mulanya disampaikan oleh para resi. Para resi dalam hal ini adalah orang yang disucikan oleh masyarakat.
Ada yang sudah melakukan upacara Dewi Jati disebut dengan pandita atau idopedanda. Dan ada yang melaksanakan upacara Eka Jati disebut pinandita atau pemangku. Yang ketiga adalah pitra yadnya. Apa itu pitra yadnya? Korban suci jenis ini adalah bentuk rasa hormat dan terima kasih kepada para pitara atau leluhur karena telah berjasa ketika masih hidup melindungi kita. Kewajiban setiap orang yang telah dibesarkan oleh orang tua atau leluhur untuk memberikan persembahan yang terbaik secara tulus ikhlas. Ini sangat sesuai dengan ajaran suci Weda agar umat Hindu selalu saling memberi demi menjaga keteraturan. Tujuan dari pelaksanaan pitra yadnya adalah untuk membayar hutang ke hadapan para leluhur atau pitra rena yang merawat dan membesarkan kita. Nah, yang keempat ini disebutlah manusia yadnya. Apa itu manusia yadnya? Manusia yadnya adalah pengorbanan untuk manusia, terutama bagi mereka yang memerlukan bantuan. Umpamanya, ada musibah banjir dan tanah longsor. Banyak pengungsi yang hidup menderita. Dalam situasi begini, umat Hindu diwajibkan untuk melakukan manusia yadnya dengan cara memberikan sumbangan makanan, pakaian layak, pakaian dan sebagainya. Bila perlu terlibat langsung untuk menjadi relawan yang membantu secara sukarela. Dengan demikian, memahami manusianya tidak hanya sebatas melakukan serentetan prosesi keagamaan, melainkan juga kegiatan kemanusiaan seperti donor darah dan membantu orang miskin juga termasuk manusia yadnya. Yang kelima, nah ini gambar yang tadi dari awal sudah kalian amati. Nah, orang yang sedang melakukan atau sekelompok umat Hindu yang sedang melakukan butayatnya. Jadi bagian kelima, butayatnya. Butayatnya adalah korban suci yang tulus ikhlas tanpa pamrih kepada makhluk bawahan atau para buta, termasuk para buta skala maupun niskala yang ada di sekitar kita. Para buta ini cenderung menjadi kekuatan yang tidak baik, suka mengganggu. Tujuan pelaksanaan butayatnya adalah untuk membayar hutang yang kita miliki kepada para buta. Yatnya adalah untuk membayar hutang yang kita miliki kepada para buta seperti alam semesta, makhluk hidup yang merupakan ciptaan Sang Hyang Widi. Ada yang mau ditanyakan tentang materi tadi? Tidak, Pak. Wahyu? Halo Wahyu? Putu Dharma. Wahyu? Dewayatnya adalah bentuk pembayaran hutang kita kepada Ide Sang Yang Wiwasa. Nah, itu kira-kira seperti apa contohnya? Sembahyang di pura, sembahyang di rumah, sembahyang setiap 3 kali sehari, dan sembahyang di pura. Ya, bagus sekali. Fitrayatnya adalah pengorbanan secara tulus dan ikhlas kepada orang tua atau leluhur. Contohnya? Contohnya seperti membantu orang tua. Ya, bagus sekali. Resiyatnya adalah bentuk pengorbanan kita kepada resi atau guru yang berjasa kepada kita. Contohnya
kepada guru kita harus menghormatinya. Contohnya setiap bertemu mengucapkan salam. Iya, bagus sekali. Yesta, coba jelaskan bagian-bagian atau jenis-jenis daripada pancayatnya dan jelaskan. Ya, minimal 2. Bagian-bagian pancayatnya yang pertama yaitu dewayatnya, yang artinya korban suci kepada iri sang yang widiwasa. Contohnya sembahyang 3 kali sehari, sembahyang di pura. Yang kedua, fitrayatnya yaitu korban suci kepada resiatnya adalah korban suci kepada para resi. Contohnya mengikuti ajaran yang ditunjukkan oleh para resi. Manusiatnya adalah korban suci kepada manusia. Contohnya melakukan upacara potong gigi. Dan Ya, bagus sekali Yesta ya. Tadi sudah disebutkan. Nah, ini tes pengetahuan. Nah, ini tujuannya adalah mengetes pengetahuan kalian yang sudah kalian lakukan selama proses belajar ini. Nah, kira-kira sejauh mana pengetahuan kalian menyimak, mengamati, baik menyimak daripada penjelasan dari Pak Guru, menyimak dari PowerPoint, baik juga mengamati daripada video pembelajaran awal tadi. Nah, ini Pak Guru kasih waktu mungkin 5 menit ya. Mudah-mudahan 5 menit cukup untuk menjawab ini. Tugas pengetahuan sebentar dikumpulkan ya. Nah, sekarang kalau dihubungkan di dalam kehidupan sehari-hari kalian ya sebagai peserta didik dalam kehidupan sehari-hari, sebelum berangkat ke sekolah, sebelum tidur, jangan lupa bersembahyang, paling tidak trisandia. Kemudian butayatnya, ini setiap sore orang tua kalian atau ibu kalian, paling tidak Buddha Kliwon atau hari Buddha Kliwon, selalu melakukan mempersembahkan namanya segahan. Nah, itu butayatnya yang paling sederhana. Kira-kira siapa yang bisa menyimpulkan pertemuan ini hari? Siapa yang bisa menyimpulkan? Yesta kira-kira bisa simpulkan? Aan? Siapa Wahyu? Aan? Atau Yesta, silakan. Simpulkan pertemuan hari ini. dalam pertemuan kali ini bisa kita simpulkan bahwa kita bisa lebih mengenal tentang ayatnya, yaitu dengan korban suci dan juga trirena, dengan cara membayar hutang kita kepada Tuhan, kepada Sang Yang Widiwasa, kepada orang tua, kepada leluhur, guru, dan juga para butakala. Maka setelah kita mempelajari tentang niatnya, kita bisa melakukan dalam aktivitas kita sehari-hari dengan baik tanpa ada kebingungan. Ya, terima kasih untuk Yasta sudah menyimpulkan. Aan, bisa simpulkan pertemuan hari ini? Kesimpulan saya pada pertemuan kali ini adalah kita harus menghormati leluhur kita dengan melakukan niatnya, dan niatnya bisa membuat kehidupan sehari-hari kita menjadi lebih baik. Ya, terima kasih. Jadi dua peserta sudah simpulkan, Pak Guru tambahkan ya. Nah, ini kesimpulan. Berdasarkan Sloka Bhagavad Gita 3.10, maka manusia sebagai makhluk tertinggi derajatnya dibandingkan makhluk hidup lainnya, sudah sewajarnya manusia menyadari akan keberadaan dirinya yang diciptakan dan akan dipelihara atas dasar niatnya. Karena manusia memiliki 3 hutang yang disebut dengan trirena. Adapun bagian-bagiannya trirena, ada dewarana,
yaitu hutang kepada Tuhan atau Sang Widi. Pitarana yaitu hutang ke hadapan orang tua atau leluhur. Kemudian resirena hutang kepada para resi atau sulinggih atau guru. Nah, ketiga hutang itulah sebagai dasar atau landasan pelaksanaan yadnya atau disebut dengan pancayatnya yang kita warisi sampai sekarang. Nah, pancayatnya itu bagian-bagiannya ada 5, tadi sudah disebutkan. Dewayatnya yaitu korban suci yang ditujukan kepada Sang Widi. Yang kedua resiyatnya yaitu korban suci yang ditujukan kepada para resi. Yang ketiga fitrayatnya yaitu korban suci yang ditujukan kepada para pitara atau para leluhur. Yang keempat mansiyatnya yaitu korban suci yang ditujukan kepada manusia itu sendiri. Yang kelima budayatnya yaitu korban suci yang ditujukan kepada makhluk bawahan. Nah, jadi itu kesimpulan kita ya antara kalian dengan Pak Guru, dan tadi sudah tambahkan juga. Jadi itulah kesimpulannya ya. Nah, kemudian untuk tugas ya, untuk tugas sebentar dikirim jawaban dengan singkat. Nah, kemudian menginformasikan ya Pak Guru menginformasikan pertemuan berikutnya itu tentang bentuk pelaksanaan yadnya. Ya, bentuk pelaksanaan yadnya. Ya, baik, jadi itu pertemuan hari ini. Namun sebelum Pak Guru akhiri dengan para mesanti, Pak Guru ingatkan kembali ya, ingatkan kembali tentang protokol kesehatan ya, jaga jarak, selalu pakai masker, selalu cuci tangan dengan menggunakan sabun dengan air yang mengalir. Baiklah, untuk hari ini, atau sebelum Pak Guru tutup ada yang mau ditanyakan? Tidak? Ya kalau tidak, setelah Pak Guru tutup dengan para mesanti jangan dimatikan dulu ya. Baiklah, pertemuan hari ini yaitu tentang materi pancayatnya. Kita akhiri dengan para mesanti. Para mesanti mulai. Om Santi. Om. Terima kasih.